Alhamdulillah alladzi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya ain qaf إياك نعبد وإياك نستعين يا حي يا قيوم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا كافي كل شيء اكفني واصرف عني كل شيء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini berkat izin Allah kita bersama-sama dapat memenuhi panggilan Allah di masjid yang mulia ini guna menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah niatnya kita pada siang hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maaf, ampunan, ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat mimbar yang mulia ini khatib mengajak khususnya pribadi khatib dan hadirin. Marilah kita berupaya semaksimal mungkin sesungguh hati guna meningkatkan kualitas amal ibadah, keyakinan, kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup yang kita lalui, waktu yang kita lewatkan dan amal yang kita kerjakan semakin hari semakin bermakna, bermanfaat, penuh hikmah, maaf, ampunan, ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu fid dunya hadyasa." Jadilah kalian di dunia bagaikan tamu. Hidup singkat, hidup sementara, hidup sebentar di dunia ini layaknya seperti tamu datang silaturahim, maka akan kembali melanjutkan perjalanan. Hidup yang singkat, hidup yang sebentar, hidup yang sementara ini adalah sawah ladang kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Tempat kita bekerja, tempat kita beramal, tempat kita berusaha, pengabdian, kepatuhan, kepasrahan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan, dengan modal anugerah kenikmatan, bekal akal, nikmat yang Allah berikan buat kita,
Mudah-mudahan hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau berbicara tentang dunia, maka Al-Quran sudah memberikan garis bawah, sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa yang namanya dunia adalah kesenangan yang menipu, senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu, memperdaya manusia di dalamnya. Karena kita sudah tahu konsep Al-Quran yang telah membimbing kita agar selamat di dunia ini, tapi berapa banyak manusia di dalam dunia ini yang salah jalan. Mereka keliru dalam hidup dan kehidupannya, meninggalkan kepatuhan, ketundukan, melaksanakan perintah, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita berada di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuatlah kebajikan sebagaimana Allah telah berbuat kebajikan kepada kalian. Dan janganlah berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kita hanya menumpang di dunia ini. Semua adalah milik Allah. Rumah yang kita punya, kita mengaku punya kita, padahal punya Allah. Fasilitas yang kita dapatkan milik Allah. Kenikmatan yang kita peroleh adalah milik Allah. Semuanya yang kita tempati dan kita diami adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebagai tamu di dunia ini. Maka ketika kita selesai dengan tugas dan kewajiban kita, kita akan beralih dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah berada di dunia ini, ada perilaku akhlak kita jaga di dunia agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Kenapa? Karena Allah yang punya ini dunia, Allah yang punya ini tempat, kita hanya menumpang. Tapi berapa banyak orang menumpang, tidak lagi menjaga etika, tidak lagi menjaga moralnya. Bahkan mereka merusak dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Coba kita perhatikan. Berita-berita yang kita baca di mass media, yang kita dengar di media elektronik, terjadinya kekerasan, terjadinya pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, kezaliman terjadi di mana-mana, yang besar semakin besar, yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin tertindas, yang kaya semakin kekayaannya bertumpuk-tumpuk, yang tidak punya akhirnya makin merasa susah dan sedih. Kejujuran sudah mulai hilang, keadilan sudah mulai tiada. Maka pada akhir dan gilirannya, kemakmuran yang diharapkan dalam keadilan dan hasil dalam kemakmuran jangan dari kenyamanan. Lain dunia yang sementara, dunia yang singkat, begitu banyak orang lalai dan lupa dengan hakikat dalam hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam beliau mengungkapkan, "Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami ifa'atika ma'ahu an yakuna dhalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Takutlah atas kebaikan yang Allah berikan kepada kalian seiring dengan kemaksiatan yang tetap berlalu. Boleh jadi hal yang demikian ini adalah istidraj, uluran waktu, kehancuran, arah kebinasaan dari yang kita tidak mengetahuinya. Boleh jadi saat ini kita makmur, kaya, hebat, sukses, bergelimang dengan harta, bergelimang dengan kemewahan, mudah fasilitas, apa saja dapat kita raih dan kita hasilkan. Seiring dengan perbuatan kemaksiatan yang kita kerjakan, sholat kita tinggalkan, puasa tidak kita lakukan,
jauh dari sujud dan rukuk kepada Allah, namun kita tidak apa-apa. Hal ini adalah sebuah uluran waktu, sampai pada waktu dan gilirannya Allah akan hancurkan kita kepada arah kebinasaan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 182, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami bakal kami hancurkan ke arah kebinasaan sekiranya mereka tidak mengetahui. Maka yang sudah hebat jangan merasa hebat, yang sudah kaya jangan merasa kaya dengan kesombongannya, yang sudah bergelimang dengan kenikmatan yang didapat jangan merasa hebat dengan kenikmatan yang diraih. Apakah ini nikmat? Apakah ini azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau yang kita rasakan dan kita dapatkan semakin jauh dari Allah, meninggalkan ibadah kita, meninggalkan rukuk dan sujud kita kepada Allah, boleh jadi perlahan-perlahan ini adalah arah kebinasaan dan kehancuran kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, bersyukur dan bergembiralah orang-orang yang senantiasa terbimbing hidupnya dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rubbama aqtaka famanaka wa rubbama manaka fa'ataka. Bisa jadi seseorang itu memperoleh kenikmatan hidup namun tercegah dari bimbingan hidayah taufik Allah. Dan boleh jadi seseorang itu tercegah dari memperoleh kenikmatan hidup namun terbimbing dalam hidup dan kehidupannya dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat dan kita saksikan berapa banyak orang yang duitnya banyak, kaya, luas hartanya, namun tidak terbesit pikiran dan hatinya untuk membantu yang lemah, untuk menolong yang susah, memberikan jalan kesulitan orang yang memerlukan jalan, bahkan mentasarrufkan hartanya kepada jalan Allah, berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan diri jiwanya. Tidak ada tergerak sama sekali dalam bimbingan taufik hidayah Allah. Karena apa? Mereka tidak terbimbing hidupnya jauh dari Al-Quran, jauh dari Rasulullah, tidak terbuka matanya, tidak mendengar telinganya, tidak memahami dengan tanda-tanda kebesaran Allah hatinya. Bahkan juga kita melihat orang dalam hidup kesederhanaan, tidak bergelimang dengan harta, tetapi terbimbing hidupnya dengan bimbingan taufik hidayah Allah. Banyak membantu, banyak menolong, banyak memberikan jalan keluar, banyak memberikan kegembiraan. Padahal orang ini tidak tergolong mampu, tidak tergolong kaya, tetapi hidup dan kehidupannya dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup yang singkat, hidup yang sementara ini, mari kita jadikan sebagai hidup yang bermakna, bermanfaat, penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hidup kita sia-sia tanpa membawa makna, tanpa membawa amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang hidup perlu nasihat, orang hidup perlu bimbingan, orang hidup perlu bekal. Maka nasihat kita di dunia paling tidak dua, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un linnas wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang nasihat dari Tuhanmu dan penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang berada dalam jiwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka ini adalah nasihat buat kita berupa Al-Quran. Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran adalah cahaya yang jelas, nasihat yang bijak, dan petunjuk jalan yang lurus. Oleh karenanya, mari kita kembali kepada Al-Quran
yang telah diturunkan Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Kita berusaha kembali sebagai tuntunan hidup kita. Kalau mungkin selama ini kita lalai terhadap Al-Quran, kalau selama ini mungkin kita lupa kepada Al-Quran, di bulan yang mulia Rajab ini menyongsong datangnya bulan Sya'ban dan menyambut bulan yang penuh keberkahan Ramadan, mari kita kembali membuka dan mengimani Al-Quran yang kita cintai. Wahai kitabun mubarakun, dan inilah kitab Al-Quran yang perlu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikuti kalian. Supaya apa? Supaya kita beruntung, supaya kita selamat, supaya kita sukses di dunia dan juga kita sukses di akhirat. Kalau lalu biarlah berlalu, yang terlupa sudah terlupa, tapi saat ini dan untuk esok di masa yang akan datang, mari kita kembali membawa Al-Quran sebagai pedoman, bimbingan dalam hidup dan kehidupan kita, tuntunan kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, nasihat yang bijak buat kita adalah kematian. Kata bil mauti wa'idun, cukup kematian sebagai nasihat buat kita. Kuatnya kita, gagahnya kita, hebatnya kita, berilmunya kita, kayanya kita, tidak tersentuh oleh siapapun juga. Pasti kalau yang namanya ajal sudah datang, maka yang dibangga-banggakan, yang dihebat-hebatkan, yang disanjung-sanjungkan, semua akan sirna. Bila ruh berpisah dengan jasad, jasad sudah memujur kaku, maka tidak ada yang bisa dibanggakan lagi kecuali amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-maut ya'ti baghtatan. Maut datangnya tiba-tiba. Dipersiapkan atau tidak dipersiapkan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, yang namanya kematian pasti akan menghampiri kita. Aina takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kalian berada, walaupun berada di benteng-benteng yang kokoh, di lubang-lubang yang tersembunyi, pasti yang namanya kematian akan menghampiri kita. Kematian tidak perlu kita risaukan, kematian tidak perlu kita takutkan, kematian tidak perlu kita khawatirkan. Yang terpenting amal ibadah kita di dunia ini sudah siap, maka kita siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit Bahdi di dalam kitab Nasofil Hibah beliau mengatakan, wa khudhu min ad-dunya bi qadri umrikum fiha. Ambillah kehidupan dunia seukuran umurmu di dunia. Maka yang kita raih, yang kita kejar di dunia ini, seberapa lama kita mau tinggal di dunia. Kalau umur kita baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun, maka kalau sekarang umur kita berapa? Sudah di kepala 6, sekepala 7, atau masih di kepala 5 atau 4, maka perbandingan antara dunia dan akhirat. Jangan sampai kita lupa dan lalai mengejar kehidupan dunia, lupa kepada kehidupan akhirat. Atau juga kita mengejar akhirat, lupa kepada kehidupan kita yang sudah diingatkan oleh Allah. Wa baqadi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Raihlah kebahagiaan di akhirat dan jangan lupakan kebahagiaan di dunia. Kita hidup kita pengennya akhirat kita bagus, dunia kita juga bagus. Jangan hanya kita mengejar bagus dan suksesnya di dunia, tapi kita sengsara di akhirat. Karena ada orang yang berdoa hanya kepingin dunianya bagus saja, tetapi tidak bagus untuk akhiratnya. Kita berharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pesta demokrasi terselesai, pemilu kada Jakarta terselesai, yang berlalu sudah berlalu. Maka telah terpilih gubernur yang baru. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Jakarta aman, Jakarta selamat, dan pemimpin yang baru nanti akan membawa dalam hidup dan kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan warga Jakarta, bangsa dan negara yang itu membuat hidup dan kehidupan kita lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan kita semua sehat, selamat,
dalam menjalankan hidup dalam kehidupan di dunia. Kita jaga keutuhan, kita jaga kebersamaan, kita jaga ukhuwah, kita jaga persaudaraan kita, agar hidup dan kehidupan kita di dunia ini kita sejahtera, sukses dan bahagia di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.